Prof. Mardi, kalau kita melihat dari beberapa kasus sebelumnya, ditemukan bahwa setelah perayaan keagamaan sering sekali angka positif COVID-19 itu justru meningkat. Itu muncul dari klaster keluarga. Karena masyarakat tentu bertemu dengan keluarga yang mengakibatkan jadinya abai, lupa dengan protokol kesehatan itu. Lalu seperti apa, Prof, solusinya kalau Kalau seandainya memang seperti saran dari Prof sendiri mengatur protokol kesehatan, namun masyarakat seringkali abai soal protokol kesehatan tersebut? sebetulnya sekarang ini klaster itu yang lebih banyak meningkat sampai 170% itu adalah di perkantoran. Ya. Hmm. Perkantoran itu menurut data dari Pemda DKI di perkantoran. Ya. Kalau keluarga sudah surut sekarang ini, udah lama agak surut. Mungkin dalam waktu 6 bulanan ini keluarga tidak lagi menjadi klaster ya kan, tempat klaster penyebaran COVID-19. Mungkin yang perlu dijaga itu kerumunan-kerumunan itu adalah ketika orang dengan berani tanpa izin ya tanpa pertimbangan misalnya mengadakan konser. Hmm. Kemarin itu ada konser misalnya itu dan berdesak-desak dan banyak yang tidak memenuhi mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi yang begitu-begitu itulah yang saya kira yang kemudian menimbulkan klaster-klaster. Ya, atau misalnya juga ada kemarin itu klaster di pasar misalnya ya kan di Hmm. satu tempat di Banyuwangi misalnya. Karena memang ada orang yang udah ketahuan dia ada COVID-19 dia tetap berkeluyuran. Dia keluyuran akhirnya menulari orang yang lain. Jadi yang begitu-begitu itu yang harus kita cegah sehingga kita berikan penyadaran kalau sudah ada gejala COVID itu sudahlah tinggal di rumah bikin selama masih bisa ya isolasi di rumah, karantina di rumah, ya kontrak di rumah supaya penyebaran COVID-19 itu bisa dihentikan. Dihentikannya caranya bagaimana? Kalau kita udah merasa ada gejala-gejala, jangan kemana-mana lagi, di rumah saja. Kalau meningkat ya pergi ke rumah sakit gitu. Hmm. Itu saya kira yang harus dilakukan. Ya, karena dalam kondisi saat ini sebenarnya jika kita menjaga diri kita bisa menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya, Prof. Iya, Prof, larangan mudik ini juga kan salah satunya berdampak dengan perekonomian di daerah karena perputaran uang tidak sampai lagi ke daerah seperti mana biasanya. Nah, ini menurut Prof Mardi sendiri, seperti apa? Adakah saran kepada pemerintah daerah agar ada perputaran ekonomi di daerah untuk saat ini? kalau saya lihat dari data yang dikeluarkan oleh BI Bank Indonesia ya, saya Hmm. kira pekan lalu bahwa tadi yang sudah saya bilang H-10 dan H+10 artinya 10 menjelang sebelum Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran itu dana yang beredar itu adalah sekitar 152 Hmm. triliun itu banyak. Nah, cuma memang menurut BI itu sekitar 32% dari dana itu adanya di kota, ya kan? Di Ya. kota-kota, terutama di Jakarta itu ada dicatat itu data itu. Jadi oleh karena itu saya seperti yang tadi saya katakan eh, ada dua himbauan kita. Yang pertama kepada kawan-kawan kita, masyarakat kita supaya tidak usah pulang kampung, nggak bisa pulang kampung ya melakukan transfer ya. Hmm. Transferlah kepada sanak saudara kita yang ada di kampung kan bisa ya kan. Nggak harus kita pulang langsung. Pulang langsung juga nggak harus ya kan. Jadi bisa ditransfer. Yang kedua kita berharap kepada pemerintah pusat tadi menurut saya melakukan kelonggaran-kelonggaran, membuat kebijakan-kebijakan yang melonggarkan dengan pengaturan-pengaturan tertentu mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan misalnya melarang betul-betul secara menyeluruh ya kan seperti yang mau diterapkan seperti yang diterapkan ini itu Hmm. saya kira eh, membuat ekonomi kita itu menjadi terganggu itu. Nah, kemudian untuk pemerintah daerah kita juga berharap agar kemudian pemerintah daerah ini menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi menyiapkan fasilitas kalau ada di antara yang pulang mudik itu ada gejala-gejala COVID-19. Jadi harus disiapkan itu, ya kan?
jangan dianggap pemerintah daerah atau mungkin kelurahan atau kecamatan menganggap bahwa orang yang datang ini, yang pulang mudik ini tidak ada yang membawa COVID-19 ya. Jadi itu juga harus disiapkan ya. Karena bagaimanapun juga mereka yang mudik ini tetap ada, tetap berlangsung dengan cara apapun, tidak bisa ditahan oleh pemerintah ya kan, tidak bisa. Saya kira susah menahannya ya. Tahun lalu juga begitu kan, tahun lalu juga dilarang ya kan, tapi orang tetap mudik saja ya kan dengan berbagai cara. Apalagi sering kita mendengar ungkapan kan, orang Indonesia banyak akalnya, panjang akalnya ya kan, dalam hal seperti itu. Ya. Prof, tadi kita bahas tentang bagaimana menyiasati untuk perputaran uang di daerah. Namun kita tidak bisa juga menutup mata bahwa kondisi sebenarnya perekonomian di Jakarta sendiri itu tengah merosot, Prof, selama pandemi ini. Banyak teman-teman yang harus kehilangan pekerjaannya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini pemerintah sudah menyalurkan banyak sekali bantuan sosial. Menurut Prof sendiri, apalagi yang harus dilakukan pemerintah agar perekonomian kita ini bisa kembali pulih lagi? Ya kalau menurut saya sih kalau dari pihak pemerintah tentu pemerintah harus memberikan kelonggaran-kelonggaran ya kan, kelonggaran-kelonggaran yang adil dan yang masuk akal ya, yang kemudian menggerakkan ekonomi ya. Misalnya pemerintah sepanjang Lebaran, sepanjang puasa, ibadah puasa dan juga nanti sepanjang Lebaran dan pasca Lebaran itu kan mengizinkan dibukanya ini tempat rekreasi ya kan, dengan kapasitas terbatas 50% misalnya. Itu bagus karena kemudian akan menggerakkan ekonomi kita ya. Tapi tidak adil kalau misalnya tempat hiburan dibuka tapi kemudian orang dilarang pulang kampung ya kan, karena orang pulang kampung ini kan akan menggerakkan ekonomi kita karena kemudian mereka membawa macam-macam, membawa uang, membawa bahan-bahan, dan kemudian nanti mereka belanja di kampung. Jadi ini meningkatkan konsumsi dan membuat ekonomi di daerah, di kampung itu bergerak gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya kebijakannya itu harus selaras, harus konsisten dan tidak bertentangan, tidak mencerminkan ketidakadilan ya kan. Misalnya seperti yang tadi saya bilang, tempat hiburan boleh dibuka tapi orang nggak boleh mudik, itu kan bagi masyarakat kita ini kebijakan yang tidak adil gitu kan. Jadi biarkan mereka pulang mudik tapi diatur ya kan, diatur misalnya ya kan supaya tidak kucing-kucingan. Diatur itu gimana? Oke, mobilnya jangan ditahan. Saya lihat di Mabes Polri itu di kantor Mapolda itu bus-bus yang 3/4 itu ditahan, itu yang mobil-mobil bus travel itu ditahan gitu. Saya kira tidak pada tempatnya ditahan. Biarkan mereka beroperasi tapi mereka misalnya boleh bawanya travel itu boleh bawa penumpang 10 orang saja misalnya ya kan. Nah, nanti bersama dengan Dinas Perhubungan sewanya dinaikkan resmi ya kan sebagai ganti dari pengurangan penumpang itu. Jadi bisa diatur sebetulnya kalau pemerintah, jangan mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak adil seperti itu. Tapi saya ya melihatlah bahwa sebetulnya kalau dilihat dari data BI itu dana yang beredar 152 triliun lebih, maka kemudian ini ada tanda-tanda bahwa ekonomi kita itu mulai bergerak gitu dan orang mulai mengirim uangnya dan memakai uangnya untuk kepentingan konsumsi ya kan.